Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mei Samiasih dengan NIM 186220143 dari kelas 7 Shift 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas yang namanya pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasinya. Silakan disimak, semoga membantu. Nah, pada poin pertama itu ialah apa sih yang menjadi motivasi, research gap, serta fenomena yang terjadi pada penelitian itu. Nah, yang pertama itu motivasi ya. Perusahaan itu memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan dengan cara membuat kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan sehingga dapat terkendali dan berjalan secara optimal. Sementara research gap-nya, saya sebutkan salah satunya saja, yaitu menurut Malvin dan Wijaya tahun 2016 mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap economic performance. Itu sangat penting ya teman-teman, karena dapat mempengaruhi kinerja kita. Untuk yang lainnya bisa dibaca di PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Ada juga itu untuk mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance, seperti itu kurang lebihnya. Nah, lalu yang menjadi fenomena itu ialah pada tahun 2007, PT SHT Nusa Persada Tbk berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019 itu masuk ke dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang 2018 harga saham PT SN meroket hingga 964% dan menjadi etimen dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya sampai dengan 7,9 miliar rupiah. Jadi kurang lebih ini mengalami kerugian ya teman-teman, karena dia tidak sanggup membayar pinjaman pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,9 miliar rupiah. Ini untuk fenomenanya. Untuk di buku juga ada, bisa teman-teman baca untuk ringkasan fenomenanya. Jadi di sana cukup jelas bahwasanya fenomena ini sangat berpengaruh ya pada harga saham kita, baik itu naik ataupun rugi. Beban-beban bunga juga sebenarnya tidak boleh diabaikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana keuangan gitu. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk mengalami kerugian. Nah, lebihnya seperti itu. Kalau untuk harga 760 rupiah per saham itu sangat kecil ya teman-teman, karena turunnya itu signifikan sekali, yaitu 32,14% dengan nilai kerugian 7,9%. Jadi di sini terbukti bahwasanya tidak dilakukan secara matang. Lalu ada juga apa sih menjadi kebaruan Nevati dalam penelitian ini? Nah, jadi hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan unggul di kelas dunia. Jadi ini adalah untuk sama-sama meningkatkan bagaimana caranya perusahaan itu naik harga sahamnya, ataupun fluktuasi pekerjaannya itu sangat semungkin atau sangat diminimalisir lah untuk tidak rugi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi hubungannya sangat erat banget untuk kesuksesan perusahaan dan kinerja dari sumber daya tersebut supaya tidak mengalami kerugian. Karena sekarang ini banyak banget perusahaan yang ibaratnya tidak mengutamakan kedua hal itu. Jadi banyak juga perusahaan yang rugi karena tidak dilakukannya rencana yang matang untuk mempersiapkan kompetitif performance-nya itu belum ada. Kurang lebihnya seperti itu.
Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa research question, perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance? Lalu, apakah ethical abilities mempengaruhi potensi economic performance? Lalu ada juga apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Nah, jadi ini untuk questionnya, pertanyaannya bisa teman-teman bantu jawab di kolom komentar nanti. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Silahkan komen ya. Nah, lalu ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah tujuan penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance. Lalu untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi economic performance. Lalu untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance. Jadi di sini itu sama-sama mencari potensi performanya itu sebenarnya letaknya di mana sih gitu. Corporate sosialnya itu seperti apa? Apakah sangat mempengaruhi? Apakah IT juga berhubungan? Bisa teman-teman jawab. Lalu apa hubungannya? Kenapa bisa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Karena memang pada dasarnya pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Jadi memang sangat erat hubungannya untuk kesuksesan suatu perusahaan. Nah, pertanyaan berikutnya ialah apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengguna CSR, IT capabilities dan superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Lalu serta peran economic performance, CSR, IT capabilities dan superior performance. Itu balik lagi yang tadi bahwa ini memang sama-sama hal yang berhubungan. Jadi sangat berhubungan dengan CSR atau performa dari perusahaan tersebut. Jadi kurang lebihnya itu sama-sama menjadi satu kesatuan untuk menciptakan suatu kesuksesan perusahaan, di mana mereka sama-sama siap untuk berkompetitif. Lalu pertanyaan berikutnya ialah apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, pertama itu ada teori stewardship, lalu ada teori sinyal, lalu ada teori legitimasi. Teman-teman di sini masih pada ingat nggak apa sih itu teori stewardship, apa itu teori sinyal, apa itu teori legitimasi? Itu kita belajar di semester lalu tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Boleh teman-teman baca buka lagi bukunya untuk sekedar mengingat. Lalu saya juga punya pertanyaan di akhir video, boleh banget teman-teman jawab di kolom komentar. Apa sih kaitannya antar teori ini? Kenapa harus menggunakan ketiganya? Kenapa nggak salah satu aja? Boleh dibantu jawab ya teman-teman di kolom komentar. Nah, lalu kita ke kerangka konseptual, di mana ini merupakan kerangka final, yaitu corporate social responsibility, IT capabilities, lalu ada superior performance, lalu ada economic performance. Nah, jadi di sini adalah sebenarnya bacanya itu dari economic performance dulu ya, karena ini merupakan tombak utama, sumber utama yang menjelaskan ini semua. Dimana kalau misalkan kita di marketing ya dia tuh marketingnya lah, bagaimana cara meningkatkan performa ekonomi yang siap berkompetitif dengan para pesaing. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Di buku cukup jelas ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat itu di halaman 59 sampai dengan 82. Kita sedikit ulas kembali. Kurang lebih seperti itu. Di buku ada ya teman-teman. Lalu hipotesis penelitiannya itu ialah HI, corporate social responsibility, berpengaruh positif terhadap economic performance. Ada juga H2, IT capabilities, lalu ada H3 yaitu sebagai superior performance yang berpengaruh positif terhadap ekonomi performance-nya. Nah, sebenarnya banyak ya teman-temannya. Di buku itu cukup jelas banget, jadi kita sekedar hanya mengingatkan kembali
apa sih itu H1, H2, H3, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu kita ke pertanyaan berikutnya, ialah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis ini. Sebenarnya ada banyak banget, itu ada uji apa aja ya, saya lupa, memang nggak saya tampilin di sini. Yaitu ada yang pertama ada uji hipotesis, di mana itu termasuk uji F, uji R kuadrat atau koefisien determinasi, lalu ada uji T juga. Nah, untuk ada juga sih yang namanya uji asumsi klasik, di mana kita menggunakan uji multikolonialitas, uji heteroskedasisitas, kita juga menggunakan uji Lagrange multiplier, kita juga menggunakan uji Hausman, kita juga menggunakan uji Chow. Banyak banget, jadi nggak saya salin semuanya, jadi teman-teman boleh banget buka buku di halaman itu 47, di situ udah dijelasin lengkap bagaimana. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Ada di halaman 78, di mana hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh terhadap ekonomi performance, yaitu secara negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja perusahaan atau kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif, yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Kurang lebihnya jadi saya menjadi satu kesatuan. Balik lagi bahwasanya ekonomi performanya itu hasil menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh salah satu faktor yang paling dominan, karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Jadi sangat terbukti secara kompetitif dan advantage itu berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Jadi ini juga menjelaskan bahwasanya keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencarian peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan. Jadi ya, seperti yang kita ketahui, dunia persaingan bisnis itu sangat ketat. Jadi kita harus selalu melakukan inovasi, kreativitas, dan yang lain-lain supaya tidak tertinggal zaman atau tidak kalah dengan pesaing lainnya, sehingga kita tidak gulung tikar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf teman-teman kurang maksimal karena saya memang benar-benar lagi gak enak badan, jadi mohon pengertiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Doain saya cepat sembuh ya teman-teman. Terima kasih.